Coba kita renungkan beberapa urgensi ya yang membuat doa ini penting dan mendesak. Ya, urgensi kita berdoa. Ya, yang pertama, jamaah sekalian, sahabat sekalian, doa itu sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, doa itu inti ibadah. Kenapa? Ya, doa ini penting karena dia adalah inti ibadah. Kenapa? Karena doa mencerminkan ketundukan dan pengakuan kita sebagai seorang hamba atas kelemahan kita, serta pada saat yang sama pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tentu kalau tidak punya kesadaran bahwa dia butuh dan sadar bahwa hanya Allah yang bisa mendengar dan mengabulkan, ya tentu malas-malasan berdoa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa doa itu menjadi ibadah yang paling utama, kata beliau. Dan beliau menegaskan dengan firman Allah, ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu, yang surat Ghafir ayat 60 itu. Nah, yang kedua, doa itu penting dan mendesak, urgen. Kenapa? Karena doa itu sebagai kunci meraih kebaikan sekaligus sarana menolak bencana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hamba-hambanya agar meminta karunia-Nya, karena hanya Dialah yang Maha mengetahui segala kebutuhan kita. Ya, ini termaktub dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat 32. Was'alullaha min fadli, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Seorang muslim itu dianjurkan berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana doa yang diajarkan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 201 itu. Ini diharapkan, doa ini diharapkan bisa menjadi cara kita untuk memperbaiki agama dan dunia kita. Allah berfirman, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Di antara mereka itu ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat." Yang ketiga adalah doa ini bisa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui doa, ya, seorang hamba melalui doa kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Ya, karena Allah menegaskan bahwa Dia Maha dekat dengan hamba-hambanya yang berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Dan yang keempat itu adalah doa ini sebagai pelindung dan penolong, jamaah sekalian. Bagi siapapun yang tekun, doa ini menjaga dan menopang usaha yang dia lakukan. Sementara bagi yang merasa lemah atau kurang dalam amal, doa ini menjadi penolong dan penutup kekurangannya. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang berdoa dengan penuh harap dan takut kepada Allah. Surat Sajdah ayat 16 itu Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ya, untuk apa? Maksudnya meninggalkan tempat tidur, ya, tidak tidur-tiduran melulu, ya. Untuk apa? Untuk sholat malam, seraya berdoa, kata Allah, kepada Tuhannya dengan rasa takut, ya, khaufan wa tama'a, dan penuh harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu adalah secara khusus nih, ketika kita berdoa untuk saudara-saudara kita, ya. Nah, ini sangat penting, sangat urgent. Ya, mendoakan sesama mukmin, sahabat sekalian, tanpa sepengetahuannya adalah amalan yang luar biasa mulia. Al-Quran mengajarkan agar kaum beriman itu saling mendoakan ampunan bagi saudara-saudaranya. Ya, surat Muhammad, ya, yang ayat 19, surat Al-Hasyr ayat 10, ya, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 10 misalnya, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka itu berkata, berdoa, ya Rabbana, ya Tuhan kami, Rabbana ighfir lana, ampunilah kami. Tapi tidak hanya itu, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni pula saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Ya. Di dalam surat Muhammad Allah juga menyampaikan firman-Nya, wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu, walil mu'minin, dan dosa-dosa orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan dosa-dosa dari orang-orang yang beriman perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah Maha mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Nah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk orang tua dan kaum mukminin, ya, yang terkenal itu, ya. Beliau berdoa, ya, diabadikan dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 41, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ighfirli, ya Rabbana ighfirli, ya Allah Tuhan kami, ampunilah kami, wali walidayya, dan ampuni kedua orang tua kami, walil mu'minina, dan ampunilah kepada orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, ya, pada hari diadakan perhitungan.
Sahabat sekalian, Rasulullah SAW itu bersabda bahwa doa seorang muslim untuk saudaranya akan dibalas oleh malaikat dengan doa yang sama untuknya. Ya, dalam sebuah riwayat, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min 'abdin muslimin." Ya, tidaklah ada seorang hamba yang muslim itu yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi, mendoakan saudaranya bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuannya, illa kecuali qalal malak, ya, berkata malaikat walaka bimithli. Dan untukmu juga seperti itu. Itu malaikat mendoakan kita dengan seperti yang kita doakan, ya, saudara kita itu kepada Allah. Nah, jamaah sekalian, sahabat sekalian, jadi doa ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Doa ini bisa menjadi benteng pertahanan, tempat berlindung saat menghadapi kesulitan, kesedihan, dan ya kebuntuan jalan keluar. Doa juga bisa menjadi cahaya penerang hati, penenang hati, penguat jiwa, dan sarana bergantung sepenuhnya kepada Allah yang Maha Pemurah.